Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang selalu diselimuti embun pagi yang sejuk, berdirilah desa Banyu Putih yang tentram dan damai. Udara di desa ini selalu membawa aroma tanah basah dan daun cengkeh yang sedang dijemur di halaman rumah warga. Angin berhembus perlahan menyapu rimbunnya pepohonan bambu yang berjajar rapi di sepanjang jalan setapak peninggalan leluhur. Di tengah desa tersebut, terdapat sebuah rumah joglo tua yang sangat besar dengan ukiran kayu jati yang indah, namun mulai memudar warnanya dimakan oleh perjalanan waktu yang panjang. Di dalam rumah joglo yang megah namun sepi itu, tinggal seorang gadis muda bernama Rukmini, yang memiliki paras ayu dan hati yang sangat lembut. Rukmini menghabiskan setiap hari merawat rumah peninggalan orang tuanya tersebut dengan penuh kasih sayang dan ketelitian yang luar biasa. Ia menyapu halaman luas yang dipenuhi daun mangga kering, dan mengelap tiang penyangga kayu jati, hingga mengkilap tanpa pernah merasa lelah sedikit pun. Baginya rumah ini adalah nyawa dan satu-satunya kenangan yang tersisa dari mendiang ayah dan ibunya yang sangat ia cintai. Namun ketenangan hidup Rukmini hancur seketika saat mendiang ayahnya meninggalkan hutang yang sangat besar kepada seorang rentenir kejam sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya. Hutang tersebut mengancam rumah joglo warisan keluarga yang akan segera disita jika tidak segera dilunasi dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah keputusasaan yang mendalam itu datanglah Juragan Danarta, yang menawarkan sebuah jalan keluar yang terlihat seperti pertolongan mulia bagi Rukmini. Pria kaya raya dari kota seberang itu bersedia melunasi seluruh hutang keluarga dengan satu syarat mutlak, yaitu Rukmini harus bersedia menjadi istrinya. Juragan Danarta adalah seorang saudagar kaya yang usianya sudah sebaya dengan mendiang ayah Rukmini, namun penampilannya selalu terlihat rapi dan sangat berwibawa di mata penduduk desa. Pakaiannya selalu terbuat dari kain sutra halus dengan corak batik yang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang sembarangan dari kalangan rakyat biasa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, senyumnya seringkali menipu banyak orang yang mengira ia adalah seorang dermawan yang tulus tanpa pamrih membantu sesama manusia. Penduduk desa pun seringkali memuji kebaikan hatinya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum manisnya. Demi menyelamatkan rumah peninggalan orang tuanya dari ancaman penyitaan yang kejam, Rukmini akhirnya menundukkan kepala dan menerima tawaran pernikahan tersebut dengan hati yang hancur. Pesta pernikahan dilangsungkan secara sederhana di halaman rumah joglo tua itu, dengan dihadiri oleh beberapa tetangga dekat yang memandang Rukmini dengan tatapan penuh rasa kasihan. Rukmini memakai kebaya putih yang indah, namun wajahnya pucat pasi menyembunyikan kesedihan yang mendalam, karena ia tahu masa mudanya telah direnggut paksa demi sebuah tanggung jawab. Ia menelan semua kepahitan itu, seorang diri asalkan rumah leluhurnya tetap berdiri kokoh. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan dengan sangat sepi karena Juragan Danarta lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mengurus bisnis perdagangannya yang luas. Rukmini kembali menjalani rutinitas harian seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah dalam hidupnya kecuali statusnya yang kini menjadi istri seorang saudagar tua. Ia menyapu halaman belakang yang teduh, sambil sesekali memandang ke arah sumber mata air atau sendang keramat peninggalan leluhur yang airnya selalu mengalir jernih. Mata air itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh warga desa yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang melanda Banyu Putih. Air dari sendang itu terasa sangat sejuk dan manis, menyegarkan tenggorokan siapa saja yang meminumnya setelah lelah bekerja seharian di ladang yang terik. Rukmini sering duduk di tepi sendang tersebut pada sore hari sambil merenungkan nasibnya yang kini terikat pada pria yang tidak pernah ia cintai sama sekali. Suara gemersik air yang jatuh ke dalam kolam batu alami selalu berhasil menenangkan hatinya yang gundah gulana menghadapi kenyataan hidup yang terasa sangat berat. Ia berdoa kepada Sang Pencipta agar pengorbanannya ini benar-benar membawa kedamaian bagi rumah joglo dan seluruh warga desanya. Walaupun Juragan Danarta terlihat sangat sopan dan selalu berbicara dengan nada yang pelan, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang sering membuat Rukmini merasa tidak nyaman. Setiap kali pria tua itu pulang dari perjalanannya, ia jarang sekali memperhatikan keadaan Rukmini dan lebih suka duduk berlama-lama memandangi pekarangan rumah. Pandangannya tidak pernah tertuju pada keindahan ukiran kayu jati atau bunga melati yang bermekaran, melainkan selalu tertuju lurus ke arah halaman belakang tempat sendang itu berada.
Gelagat aneh ini perlahan-lahan mulai menumbuhkan benih-benih keraguan di dalam hati Rukmini yang polos. Suatu pagi yang cerah saat kabut mulai perlahan naik menghilang ditiup angin, Rukmini membersihkan kamar suaminya yang berantakan setelah Juragan Danarta berangkat menuju kota. Ia merapikan tempat tidur yang terbuat dari kayu jati berukir dan menyapu lantai tanah liat yang keras agar debu-debu tidak menumpuk di sudut ruangan. Saat sedang memindahkan sebuah meja kecil di dekat jendela, tanpa sengaja tangannya menyenggol sebuah tas kulit tua berwarna coklat gelap yang selalu dikunci rapat. Tas kulit itu jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang cukup keras hingga membuat kunci pengaitnya terlepas dan isinya berhamburan keluar. Rukmini bergegas jongkok untuk memungut barang-barang yang berserakan di lantai agar suaminya tidak mengetahui bahwa tas kesayangannya telah terjatuh tanpa sengaja. Di antara tumpukan kertas catatan dagang dan uang logam yang berserakan, ia melihat sebuah gulungan kertas perkami tua yang tampak sangat berbeda dari barang lainnya. Kertas itu sudah menguning di bagian pinggirnya dan memiliki bau apak khas barang-barang kuno yang sudah lama disimpan di tempat yang tertutup rapat. Terdorong oleh rasa penasaran yang tiba-tiba muncul kuat, Rukmini perlahan-lahan membuka ikatan tali merah yang mengelilingi gulungan perkamen tersebut. Betapa terkejutnya Rukmini saat melihat bahwa gulungan kertas tua itu ternyata adalah sebuah peta kuno yang menggambarkan seluruh wilayah desa Banyu Putih dengan sangat terperinci. Ia bisa mengenali jalan setapak utama desa, letak rumah kepala desa, dan bahkan batas-batas ladang milik warga yang digambar dengan tinta hitam pekat. Namun pandangannya langsung terpaku pada gambar rumah joglonya sendiri yang digambar lebih besar dari bangunan lainnya dan diberi tanda khusus yang sangat mencolok mata. Ada sebuah lingkaran tebal berwarna merah darah yang digambar tepat di lokasi sendang keramat yang berada di halaman belakang rumah warisannya. Rukmini menelan ludah dengan susah payah, merasakan jantungnya berdebar sangat kencang karena tidak mengerti apa maksud dari lingkaran merah darah di atas peta tua tersebut. Mengapa suaminya yang mengaku hanya seorang pedagang kain menyimpan peta desa yang secara khusus menandai sumber mata air warisan leluhur keluarganya dengan sangat teliti? Pikiran buruk mulai bermunculan di kepalanya, saling berebut mencari jawaban atas misteri yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kepasrahannya menerima nasib sebagai istri. Ia segera menggulung kembali peta tersebut dengan tangan gemetar dan memasukkannya kembali ke dalam tas kulit sebelum ada orang yang melihatnya. Ia kemudian duduk terdiam di tepi tempat tidur, sambil memeluk lututnya merenungkan apa yang baru saja ia temukan di dalam kamar suaminya yang misterius. Mbok Sulastri yang sedang menyapu lorong depan kamar tiba-tiba menghentikan pekerjaannya ketika melihat wajah nyonya mudanya yang pucat pasi seperti mayat hidup. Pengasuh tua yang sudah mengabdi sejak Rukmini masih bayi itu melangkah masuk dengan perlahan dan menyentuh bahu gadis itu dengan tangan keriputnya yang hangat. "Duk Rukmini, ada apa gerangan yang membuat wajahmu pucat seperti ini?" tanyanya dengan suara serak yang penuh dengan kekhawatiran dan kasih sayang tulus. Rukmini segera memaksakan sebuah senyuman tipis di bibirnya, berusaha menyembunyikan ketakutan yang sedang berkecamuk di dalam dadanya, agar Mbok Sulastri tidak ikut merasa cemas. "Tidak ada apa-apa Mbok, saya hanya merasa sedikit pusing karena udara pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya," jawabnya berbohong, sambil merapikan kain kebayanya. Mbok Sulastri menatap mata Rukmini lekat-lekat seolah-olah bisa membaca isi hati gadis itu. Namun ia memilih untuk diam dan tidak mendesak lebih jauh. "Ya sudah, istirahatlah sebentar Nduk, biar Simbok yang membuatkan wedang jahe hangat untuk mengusir rasa dinginmu," ucap wanita tua itu dengan lembut. Setelah Mbok Sulastri berlalu pergi menuju dapur, Rukmini kembali terhanyut dalam pikirannya yang rumit mengingat senyum manis Juragan Danarta yang kini terasa sangat menakutkan. Ia teringat bagaimana pria tua itu sangat bersikeras untuk melunasi hutang ayahnya tanpa tawar-menawar, seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu yang sangat berharga. Apakah benar pernikahan ini hanya sebuah bentuk pertolongan dari seorang dermawan, atau ada rencana tersembunyi yang lebih besar dan berbahaya di balik semua kebaikan palsu itu? Gadis malang itu merasa seakan-akan sedang berjalan di atas jembatan kayu yang lapuk di atas jurang yang sangat dalam dan gelap. Ia melangkah keluar dari kamar dan berjalan menyusuri selasar rumah joglo, meraba setiap tiang kayu yang mengukir sejarah panjang keluarganya dari generasi ke generasi. Rumah ini bukan sekadar tumpukan kayu dan genteng tanah liat,
melainkan saksi bisu dari tawa tangis dan perjuangan leluhurnya yang tidak ternilai harganya. Rukmini rela menukar masa mudanya dengan kehidupan yang sunyi bersama pria seumuran ayahnya hanya untuk memastikan bahwa peninggalan ini tidak jatuh ke tangan lintah darat. Namun kini ia mulai ragu apakah ia telah menyerahkan rumah ini kepada orang yang tepat atau justru kepada serigala berbulu domba. Di luar rumah, kehidupan desa Banyu Putih terus berjalan dengan damai seperti biasanya tanpa mengetahui awan hitam yang mulai berkumpul di atas rumah joglo tersebut. Suara tawa anak-anak kecil yang sedang berlarian mengejar layang-layang di tanah lapang terdengar sayup terbawa angin siang yang berhembus cukup kencang. Para ibu sibuk menumbuk padi di lesung kayu, menghasilkan irama ketukan yang harmonis, sementara para pria sedang beristirahat di gubuk panggung pinggir sawah. Desa ini sangat bergantung pada kedamaian alam dan air dari sendang yang mengalir jernih membasahi ladang-ladang subur mereka sepanjang pergantian musim. Menjelang sore hari ketika matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, mengubah warna langit menjadi jingga keemasan, terdengar suara derap langkah kuda mendekati halaman. Juragan Danarta telah kembali dari perjalanannya membawa berbagai macam bungkusan barang dagangan yang ia beli dari para pedagang di pasar pusat kota. Wajahnya terlihat kelelahan, namun ia tetap berusaha memancarkan senyum wibawanya saat melihat Rukmini berdiri menyambutnya di depan pintu utama rumah joglo, dengan kepala menunduk. "Istriku, aku membawakanmu beberapa potong kain batik sutra yang sangat indah dari kota," ucapnya dengan nada suara yang terdengar begitu lembut di telinga. Rukmini menerima bungkusan kain tersebut dengan kedua tangannya sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat pelan dan pandangan yang tetap tertuju ke bawah. Ia sama sekali tidak merasa gembira melihat kain sutra mahal itu, karena pikirannya masih terus dihantui oleh bayangan lingkaran merah darah di peta kuno. Kain-kain indah ini seolah-olah hanyalah sebuah alat untuk menutupi kebohongan besar yang sedang dirajut secara diam-diam oleh suaminya di dalam rumah ini. Saat Juragan Danarta berjalan melewatinya menuju kamar tidur, Rukmini bisa mencium aroma tanah basah dan daun kering dari pakaian suaminya yang mencurigakan. Malam itu saat mereka duduk berdua menikmati makan malam yang telah disiapkan oleh Mbok Sulastri, suasana terasa sangat kaku dan dipenuhi oleh keheningan panjang. Juragan Danarta makan. Dengan perlahan sesekali matanya melirik ke arah luar jendela yang gelap gulita, melihat bayangan pepohonan bambu yang bergoyang tertiup angin malam. "Besok akan ada seorang kerabat jauhku yang datang berkunjung ke desa ini untuk membantuku mengurus beberapa urusan penting," kata suaminya tiba-tiba, memecah kesunyian. Rukmini hanya mengangguk pelan mengiyakan ucapan suaminya tanpa berani bertanya lebih jauh mengenai siapa kerabat tersebut dan apa urusan penting yang dimaksudkannya. Hati Rukmini semakin tidak tenang mendengar kabar kedatangan kerabat suaminya yang terkesan sangat mendadak dan diselimuti oleh aura misteri yang tidak dapat dijelaskan. Instingnya mengatakan bahwa kedatangan orang asing tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan peta kuno dan tanda lingkaran merah di sumber mata airnya. Malam itu setelah suaminya terlelap dalam tidur yang lelap, Rukmini tidak bisa memejamkan matanya sama sekali berbaring gelisah di atas kasur kapuk yang tebal. Suara jangkrik yang biasanya terdengar merdu sebagai pengantar tidur, kini terdengar seperti sebuah peringatan alam tentang bahaya yang sedang mengintai keluarganya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan sangat berhati-hati, agar tidak membangunkan suaminya. Lalu berjalan mengendap-endap, menuju jendela kayu yang setengah terbuka. Cahaya bulan purnama menyinari halaman belakang rumahnya, membuat permukaan air di sendang keramat itu berkilauan, seperti memantulkan ribuan permata perak yang sangat indah. Rukmini memandang lekat-lekat ke arah mata air tersebut, dan berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun merusak atau mengambilnya. Ia akan mencari tahu kebenaran di balik pernikahan ini, meskipun ia harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Angin malam kembali berhembus menyentuh kulit wajahnya yang pucat, membawa serta aroma bunga kantil yang tumbuh subur di sudut pekarangan rumah joglo tersebut. Bau bunga itu biasanya memberikan ketenangan, namun malam ini baunya terasa begitu tajam dan menusuk hidung seakan-akan mempertegas firasat buruk di dalam dadanya. Ia kembali menutup jendela dengan perlahan mengunci rapat-rapat setiap celah yang bisa dimasuki angin dingin, lalu kembali merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah.
Di dalam kegelapan malam yang panjang itu, seorang gadis muda mulai menyusun keberanian di dalam hatinya yang terluka demi mempertahankan warisan leluhurnya. Meskipun raganya terasa sangat lemah, dan suaranya tak pernah didengar oleh dunia luas, namun tekad di dalam jiwanya kini mulai menyala seperti api. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus diam, dan menjadi boneka penurut bagi seorang pria tua yang menyimpan banyak niat gelap di kepalanya. Hari esok pasti akan membawa sebuah ujian baru yang harus ia hadapi dengan tegar ketika tamu misterius yang disebut-sebut suaminya itu akhirnya tiba. Ia berdoa memohon perlindungan dari arwah para leluhur, agar memberikan petunjuk jalan terang bagi dirinya yang sedang terjebak dalam jaring kebohongan. Wabardana, waktu terus berjalan lambat. Seiring detak jam kuno di ruang tengah rumah joglo yang berdentang menandakan bahwa malam telah semakin larut menuju pagi hari. Desa Banyu Putih masih tertidur pulas dalam pelukan embun malam tanpa menyadari bahwa sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan kedamaian yang mereka banggakan selama ini. Rukmini akhirnya menutup matanya perlahan membiarkan lelah mengambil alih kesadarannya untuk sementara waktu, agar ia memiliki tenaga untuk menghadapi hari esok yang penuh misteri. Rumah tua itu tetap berdiri kokoh dalam diam menyaksikan segala rahasia yang tersimpan rapat di setiap sudut ruangan kayunya yang mulai menua. Pagi hari tiba di desa Banyu Putih membawa udara yang sangat sejuk dan kabut putih yang menyelimuti atap-atap rumah warga. Juragan Danarta pergi meninggalkan rumah sejak subuh, dengan alasan ada urusan dagang mendesak di pusat kota yang tidak bisa ditunda. Ia pergi menggunakan kereta kuda miliknya meninggalkan Rukmini sendirian, untuk menyambut tamu misterius yang dijanjikan akan datang pada hari itu. Perasaan gelisah mulai menyelimuti hati gadis muda tersebut saat ia duduk sendirian di pendopo depan menanti kedatangan sang tamu tak diundang. Menjelang siang hari terdengar suara derap langkah kuda yang sangat keras memecah keheningan jalan tanah di depan rumah joglo tua itu. Seorang pemuda bertubuh tegap dengan wajah yang sangat angkuh turun dari pelana kudanya tanpa mempedulikan debu yang berterbangan kemana-mana. Pemuda itu bernama Wira yang mengenakan pakaian serba mahal, namun cara berdirinya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki tata krama. Ia memandang rumah peninggalan leluhur Rukmini dengan tatapan meremehkan seolah-olah bangunan bersejarah itu hanyalah sebuah gubuk reyot tak berharga. Wira melangkah masuk ke halaman rumah tanpa mengucapkan salam atau meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah yang sedang berdiri menunggunya. Rukmini menyambut pemuda itu dengan ramah, dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat sesuai dengan ajaran tata krama yang selama ini dipegangnya. "Selamat datang, Tuan Wira, silakan duduk di pendopo yang telah kami siapkan," ucap Rukmini dengan suara yang sangat lembut dan sopan. Namun Wira hanya mendengus pelan, dan tidak membalas sapaan tersebut lalu terus berjalan masuk ke dalam rumah seolah-olah itu miliknya. Tanpa rasa sungkan, sedikitpun pemuda angkuh itu mulai memeriksa setiap sudut rumah joglo tua dengan langkah yang sangat lebar. Tangannya mengetuk-ngetuk tiang penyangga dari kayu jati dengan keras seakan-akan sedang menilai kualitas kayu tersebut untuk dijual ke pasar. Ukiran kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi ini sama sekali tidak menarik perhatiannya karena ia hanya memikirkan seberapa besar keuntungan finansialnya. Rukmini mengikuti dari belakang dengan perasaan campur aduk melihat tingkah laku tamu suaminya yang sangat tidak sopan dan penuh dengan kesombongan. Setelah selesai memeriksa bagian dalam rumah, Wira langsung melangkah menuju halaman belakang tempat sendang keramat peninggalan leluhur desa itu berada. Matanya seketika berbinar terang saat melihat aliran air jernih yang mengalir tiada henti mengisi kolam batu alam yang dikelilingi pepohonan rindang. Ia segera mengeluarkan sebuah alat ukur panjang dari dalam tasnya, dan mulai menghitung luas tanah di sekitar sumber mata air tersebut. Rukmini hanya bisa berdiri kaku, melihat pemandangan itu sambil mengingat kembali lingkaran merah darah pada peta kuno milik suaminya semalam. Tanah ini sangat luas dan mata airnya memiliki debit yang sangat luar biasa besar untuk dijadikan sebuah pabrik air kemasan. Wira bergumam dengan suara yang cukup keras tanpa memperdulikan kehadiran Rukmini yang berdiri dengan wajah pucat pasi di belakang tubuhnya. "Kita harus segera merobohkan rumah tua yang tidak berguna ini agar alat-alat berat bisa masuk dan memulai proses pembangunan secepatnya." Mendengar kata-kata tersebut jantung Rukmini seakan-akan berhenti berdetak karena tidak menyangka rumah leluhurnya akan dihancurkan demi sebuah pabrik.
Dengan tangan gemetar dan suara yang sedikit bergetar, Rukmini memberanikan diri untuk melangkah maju menegur pemuda yang sangat lancang tersebut. "Maaf Tuan Wira, tanah ini dan mata air keramat di sana adalah sumber kehidupan bagi seluruh penduduk desa kami sejak lama. Anda tidak bisa sembarangan merobohkan rumah ini atau mengambil alih sendang karena tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi warga." Rukmini berusaha mempertahankan warisan keluarganya dengan cara yang paling sopan, meskipun hatinya sedang hancur berkeping-keping mendengar rencana mengerikan itu. Mendengar teguran halus dari Rukmini Wira, justru tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat sumbang dan menyakitkan telinga siapa saja. "Kau hanyalah seorang istri muda yang tidak tahu apa-apa tentang urusan bisnis besar yang sedang dikerjakan oleh Juragan Danarta. Semua hak atas tanah dan mata air ini sudah sepenuhnya berada di tangan kami dan kau tidak memiliki kuasa apapun." Wira menatap tajam ke arah mata Rukmini memberikan ancaman tersirat, bahwa gadis itu sama sekali tidak memiliki arti dalam rencananya. Kabar tentang kedatangan seorang pria asing yang sedang mengukur tanah di rumah joglo tua itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa tetangga yang sedang berjalan melewati jalan setapak di samping pekarangan sengaja memelankan langkah mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat Wira yang sedang sibuk menancapkan patok-patok kayu di dekat sendang keramat sambil sesekali membentak pekerja yang dibawanya. Pemandangan janggal tersebut langsung memicu berbagai macam bisik-bisik tajam di antara penduduk desa yang merasa sangat khawatir dengan nasib sumber air. Di pasar desa para ibu-ibu mulai bergunjing dengan suara setengah berbisik saat sedang memilih sayuran segar dan bumbu dapur. Mereka membicarakan Rukmini yang dianggap telah silau oleh harta kekayaan hingga tega menjual mata air keramat desa kepada saudagar kota. "Sungguh malang nasib desa kita jika air kehidupan itu benar-benar dikuasai oleh orang serakah," kata seorang ibu dengan nada kesal. Berita buruk itu menyebar seperti api yang membakar rumput kering di musim kemarau, membuat nama baik keluarga Rukmini perlahan-lahan hancur. Para tetua desa yang biasanya sangat menghormati mendiang ayah Rukmini, kini mulai menunjukkan raut wajah kecewa yang sangat mendalam. Mereka merasa dikhianati oleh gadis lembut yang selama ini mereka anggap sebagai penjaga setia warisan leluhur di desa Banyu Putih yang damai. Tidak ada yang berani datang langsung untuk bertanya kepada Rukmini karena mereka mengira gadis itu sudah sepenuhnya tunduk pada suaminya. Kesalahpahaman yang semakin membesar ini menciptakan sebuah dinding pemisah yang sangat tebal antara Rukmini dan masyarakat desa yang dulu menyayanginya. Suasana di sekitar rumah joglo yang biasanya selalu ceria kini berubah menjadi sangat suram dan dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakkan. Anak-anak kecil yang biasanya suka bermain petak umpet di halaman depan kini dilarang keras oleh orang tua mereka untuk mendekat. Wira seringkali membentak dan mengusir warga yang mencoba mengambil air dari sendang dengan alasan bahwa area itu adalah lahan pribadi. Rukmini harus menanggung tatapan penuh kebencian dari penduduk desa setiap kali ia berdiri di depan rumahnya tanpa bisa membela diri. Di dalam rumah keadaan jauh lebih buruk karena Wira bertingkah layaknya seorang majikan yang berkuasa penuh atas segala hal. Ia memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan mewah setiap saat, dan seringkali mengeluh jika masakannya tidak sesuai dengan seleranya. Rukmini yang sebenarnya adalah nyonya rumah, justru diperlakukan seperti angin lalu yang keberadaannya sama sekali tidak dihargai oleh tamu suaminya itu. Ia harus menelan pil pahit ini sendirian karena Juragan Danarta belum juga kembali dari kota untuk memberikan penjelasan mengenai situasi aneh ini. Tidak kuat menahan beban pikiran yang sangat berat, Rukmini berlari pelan menuju dapur tradisional di bagian belakang rumah yang sepi. Ia duduk di atas sebuah dingklik kayu di depan tungku perapian yang masih menyala redup, menyisakan abu dan bara api hangat. Air mata yang sejak tadi pagi ia tahan akhirnya tumpah membasahi kedua pipinya yang mulus tanpa bisa ia hentikan lagi. Suara isak tangisnya tertahan oleh asap tipis dari kayu bakar yang sedang terbakar, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihan hatinya. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Bok Sulastri melangkah masuk ke dalam dapur sambil membawa sebuah mangkuk tanah liat kecil. Pengasuh tua yang setia itu telah menyeduhkan ramuan jamu kunyit asam yang hangat untuk menenangkan saraf nyonya mudanya yang sedang tegang. Ia meletakkan mangkuk itu di atas meja kayu, lalu berlutut di lantai tanah liat tepat di hadapan Rukmini yang sedang menangis.
Jangan biarkan kesedihan ini menghancurkan semangatmu. Nduk Rukmini, ucap Mbok Sulastri dengan suara seraknya yang selalu penuh dengan kasih sayang tulus. Rukmini mengusap air matanya dengan ujung lengan kebayanya, lalu menatap wajah keriput Mbok Sulastri yang selalu memberikan rasa aman baginya. Bagaimana saya tidak sedih Mbok jika rumah leluhur ini akan dihancurkan, dan warga desa kini mulai membenci saya tanpa alasan jelas. Mbok Sulastri menepuk pelan lutut gadis itu dengan tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja keras merawat rumah besar tersebut. Air mata tidak akan pernah bisa menyelamatkan tiang jati rumah ini. Nduk, apalagi mencegah orang serakah mencuri sendang keramat kita. Perempuan tua yang penuh dengan pengalaman hidup itu kemudian membetulkan letak selendang batiknya dan menatap mata Rukmini dengan sangat tajam. Pemuda sombong di luar sana itu tidak mungkin berani bersikap kurang ajar jika dia tidak memiliki sebuah senjata yang sangat kuat. Pasti ada selembar kertas perjanjian tersembunyi yang membuat Juragan Danarta merasa memiliki hak mutlak atas tanah dan mata air leluhur ini. Kamu harus mencari tahu kebenaran di balik semua penderitaan ini, sebelum alat berat benar-benar meratakan rumah kebanggaan keluargamu ini. Nasihat bijak dari Mbok Sulastri seketika menyadarkan Rukmini dari keputusasaan yang sempat membuat akal sehatnya tertutup oleh kabut kesedihan mendalam. Ia teringat kembali pada tas kulit koklat milik suaminya yang berisi peta kuno dengan lingkaran merah di area sendang keramat. Surat perjanjian pernikahan yang ditandatanganinya malam itu pasti menyimpan sebuah teka-teki besar yang sengaja disembunyikan oleh suaminya sejak awal. Kau benar Mbok. Aku harus mencari dokumen perjanjian itu dan membaca setiap kata yang tertulis di dalamnya dengan sangat teliti. Melihat semangat yang kembali menyala di dalam mata nyonya mudanya, Mbok Sulastri tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya dengan perasaan sangat lega. Nanti malam saat pemuda angkuh itu sudah tertidur pulas akibat kekenyangan, Simbok akan berjaga di depan pintu lorong kamar utama. Kamu masuklah dan cari surat itu di laci meja kerja suamimu karena kebenaran harus segera diungkapkan agar warga desa tidak salah paham. Rukmini menggenggam kedua tangan tua itu dengan erat, merasa bersyukur karena ia tidak sendirian berjuang di dalam rumah yang kini terasa asing. Hari beranjak menuju sore dan matahari mulai memancarkan cahaya jingga kemerahan yang sangat indah menembus celah-celah dinding anyaman bambu. Wira yang kelelahan setelah seharian mengukur tanah kini sedang berbaring malas di atas balai-balai bambu di beranda depan rumah. Ia mengipasi tubuhnya yang berkeringat dengan sebuah kipas anyaman daun lontar, sambil sesekali menyeruput kopi hitam pahit buatan pelayan dapur. Pemuda itu terlihat sangat puas dengan hasil kerjanya hari ini, membayangkan keuntungan besar yang akan segera masuk ke dalam kantong pribadinya. Sementara itu Rukmini menyapu halaman samping rumah dengan gerakan yang sangat pelan, agar tidak menimbulkan suara berisik yang mengganggu tamu. Beberapa orang warga desa kembali berjalan melintas di depan pagar rumah, dengan langkah tergesa-gesa dan wajah yang terus menunduk ke bawah. Tidak ada lagi senyum ramah atau sapaan hangat yang biasanya selalu mereka berikan setiap kali berpapasan dengan Rukmini di waktu sore. Hati gadis itu terasa teriris sembilu melihat perubahan sikap orang-orang yang selama ini ia anggap seperti keluarga besarnya sendiri. Walaupun rasa sakit akibat tuduhan tanpa bukti itu sangat menusuk dada, Rukmini tetap berusaha menahan diri agar tidak meledak amarahnya. Ia sadar bahwa menjelaskan kebenaran tanpa adanya bukti yang kuat hanya akan membuat Wira semakin memutarbalikkan fakta di depan warga. Ia harus bersabar dan menelan semua hinaan ini untuk sementara waktu hingga ia berhasil menemukan surat perjanjian asli yang disembunyikan suaminya. Di dalam diamnya tersimpan sebuah kekuatan besar yang diwariskan oleh mendiang ayahnya yang selalu mengajarkan tentang kesabaran dan keteguhan hati manusia. Langit sore akhirnya perlahan-lahan berubah menjadi gelap gulita saat awan hitam mulai menutupi cahaya bintang di atas desa Banyu Putih. Suara burung gagak terdengar bersahutan dari arah hutan bambu di belakang desa, menambah kesan mistis yang menyelimuti malam yang panjang itu. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di setiap sudut rumah joglo, memberikan penerangan remang-remang yang menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Wira sudah masuk ke dalam kamar tamu yang mewah, meninggalkan suasana sunyi yang sangat mencekam di seluruh area rumah utama. Rukmini duduk di dalam kamarnya sendirian, sambil meremas ujung kain kebayanya dengan tangan yang dingin karena rasa gugup yang melanda.
Detak jantungnya berpacu dengan sangat cepat seakan-akan ingin melompat keluar dari dadanya saat ia menunggu waktu yang paling tepat. Juragan Danarta belum juga pulang dari kota memberikan kesempatan emas yang sangat langka bagi Rukmini untuk membongkar semua rahasia gelap ini. Ia berdoa dalam hati memohon perlindungan dari Tuhan semesta alam, agar usahanya malam ini berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Di lorong yang gelap Mbok Sulastri sudah berdiri tegak seperti sebuah patung penjaga kuno yang siap mengorbankan nyawanya demi majikannya. Ia memegang sebuah sapu lidi panjang berpura-pura, sedang membersihkan sarang laba-laba, agar memiliki alasan jika tiba-tiba ada yang lewat. Matanya yang tajam terus mengawasi pintu kamar tamu tempat Wira tidur lelap untuk memastikan pemuda licik itu tidak terbangun mendadak. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menusuk tulang. Namun dua wanita beda generasi itu tetap teguh menjalankan rencana rahasia mereka. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba saat suasana rumah benar-benar hening, tanpa ada suara langkah kaki siapapun. Rukmini perlahan-lahan membuka pintu kamarnya yang berderit sangat pelan melangkah keluar menembus kegelapan malam dengan sebuah tekad yang bulat. Ia berjalan mengendap-endap menuju ruang kerja suaminya yang selalu terkunci rapat setiap kali pria tua itu pergi meninggalkan rumah ini. Di dalam ruangan gelap itu, tersembunyi sebuah kebenaran pahit yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya dan nasib desa yang sangat dicintainya. Pagi hari berikutnya matahari bersinar sangat terik membakar tanah desa Banyu Putih yang mulai mengering karena jarang turun hujan belakangan ini. Namun hawa panas itu tidak sebanding dengan ketegangan yang terjadi di halaman belakang rumah joglo tua peninggalan keluarga Rukmini. Wira memerintahkan beberapa pekerja sewaan dari luar desa untuk memasang pagar bambu tinggi yang mengelilingi seluruh area sendang keramat. Suara ketukan palu kayu memukul pasak bambu terdengar bersahutan memecah keheningan pagi dan menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Beberapa ibu parubaya yang datang membawa kendi tanah liat untuk mengambil air minum terkejut, melihat jalan mereka diblokir. Wira berdiri di depan pintu pagar bambu yang baru saja selesai dibangun sambil bertolak pinggang dengan wajah yang sangat garang. Pergi kalian semua dari sini karena sumber mata air ini sekarang adalah milik pribadi Juragan Danarta dan bukan untuk umum, bentaknya dengan suara keras. Para ibu itu saling berpandangan dengan wajah pucat dan ketakutan tidak berani melawan pemuda kota yang terlihat sangat kasar tersebut. Kabar tentang penutupan sendang keramat itu langsung menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut hingga ke ujung desa. Penduduk desa Banyu Putih yang menggantungkan hidupnya pada air jernih tersebut merasa sangat marah dan kecewa dengan tindakan semena-mena itu. Mereka mulai berkumpul di gardu ronda desa membicarakan nasib buruk yang menimpa mereka sejak Rukmini menikah dengan Juragan Danarta. Banyak warga yang secara terang-terangan menyalahkan gadis yatim piatu itu karena dianggap telah menjual kehormatan desa demi kekayaan pribadi. Lihatlah balasan dari anak yang tidak tahu diuntung itu. Dia menukar air kehidupan leluhur kita dengan gaun sutra mahal, ucap seorang petani dengan nada sinis. Warga lainnya menganggukkan kepala tanda setuju merasa bahwa pengorbanan yang dulu dielu-elukan, ternyata hanyalah sebuah kebohongan dan keserakahan semata. Kebencian mulai mengakar di dalam hati masyarakat yang dulunya selalu menghormati keluarga Rukmini sebagai penjaga setia mata air Banyu Putih. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu betapa hancurnya hati Rukmini mendengar semua tuduhan kejam yang sama sekali tidak benar itu. Dari balik jendela kayu kamarnya yang tertutup separuh, Rukmini hanya bisa memandangi kerumunan warga di kejauhan dengan air mata berlinang. Ia mendengar setiap cemoohan dan kutukan yang dilontarkan kepadanya seolah-olah ribuan jarum tajam sedang ditusukkan ke dalam dadanya secara bersamaan. Ia ingin sekali berlari keluar dan berteriak bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana jahat Wira dan suaminya. Namun ia sadar bahwa kemarahan yang meluap-luap tanpa adanya bukti nyata hanya akan memperburuk situasi dan membuatnya semakin terpojok. Mbok Sulastri masuk ke dalam kamar membawa nampan berisi sepiring singkong rebus hangat dan secangkir teh poci yang harum. Perempuan tua yang setia itu meletakkan nampan di atas meja kayu dan membelai rambut panjang nyonya mudanya dengan sangat lembut. Jangan dengarkan omongan orang-orang yang sedang dibutakan oleh amarah Nduk, karena kebenaran pasti akan segera menemukan jalannya sendiri, hiburnya. Rukmini mengangguk pelan mengusap air matanya dan membulatkan tekad
bahwa malam ini ia harus berhasil menemukan surat perjanjian pernikahan yang asli. Sisa hari itu dilalui Rukmini dengan perasaan tegang yang terus menggerogoti ketenangan batinnya yang sudah terganggu sejak kedatangan tamu tak diundang. Wira semakin bertindak semena-mena di dalam rumah, menyuruh pelayan membersihkan sepatunya yang berlumpur dan meminta makanan yang sulit dibuat. Pemuda itu bahkan mulai membawa beberapa pedagang asing bermata biru ke pekarangan rumah untuk menunjukkan lokasi sendang yang telah dipagari. Rukmini melihat dari jauh bagaimana Wira menunjuk-nunjuk mata air itu sambil tertawa lebar bersama para pedagang asing yang memakai topi tinggi. Pemandangan itu semakin meyakinkan hati Rukmini bahwa ada konspirasi besar yang sedang dirancang untuk merampas seluruh peninggalan berharga keluarganya. Para pedagang asing itu pasti berniat untuk membeli tanah dan mata air tersebut untuk dijadikan ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Jika hal itu sampai terjadi, maka penduduk desa Banyu Putih akan kehilangan sumber air selamanya dan tanah mereka akan mengering mati. Rukmini mengepalkan kedua tangannya erat-erat, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan kejahatan itu terjadi di depan matanya. Malam akhirnya turun perlahan menyelimuti atap-atap rumah Joglo dengan kegelapan yang pekat dan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suasana desa menjadi sangat sepi karena warga lebih memilih untuk mengurung diri di dalam rumah akibat kesedihan yang mendalam. Wira yang kelelahan setelah seharian menemani tamu-tamunya berkeliling kini telah tertidur pulas di kamar depan dengan dengkuran yang keras. Inilah saat yang paling tepat bagi Rukmini untuk melaksanakan rencana rahasianya menyusup ke dalam ruang kerja Juragan Danarta yang selalu terkunci. Mbok Sulastri kembali mengambil posisinya di ujung lorong, berdiri waspada seperti bayangan di tengah temaram cahaya lampu minyak kelapa. Ia memberikan isyarat anggukan kepala kepada Rukmini, menandakan bahwa jalan menuju ruangan kerja suaminya sudah aman dari pantauan siapapun. Gadis itu melangkah dengan sangat pelan jinjit, agar langkah kakinya di atas lantai papan kayu tidak menghasilkan suara decitan sedikit pun. Jantungnya berdetak sangat kencang ketika ia akhirnya berdiri tepat di depan pintu kayu tebal ruang kerja yang menyembunyikan sejuta misteri. Menggunakan anak kunci cadangan yang diam-diam, ia ambil dari laci pakaian suaminya Rukmini, berhasil membuka pintu kayu tebal itu. Bau cerutu yang khas dan aroma tinta kering langsung menyambut indera penciumannya saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Ia menyalakan sebuah lilin kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya, membiarkan cahaya kekuningan menerangi meja kerja kayu jati yang sangat besar. Di atas meja itu bertumpuk-tumpuk dokumen perdagangan dan catatan keuangan yang sama sekali tidak menarik perhatian gadis muda tersebut. Rukmini mulai memeriksa laci-laci meja satu persatu, mencari surat perjanjian pernikahan yang pernah ditandatanganinya pada malam pertama. Namun laci-laci itu hanya berisi surat menyurat biasa dan beberapa keping uang logam peninggalan perdagangan kain di pasar kota. Rasa putus asa mulai menghinggapi benaknya, khawatir jika suaminya telah membawa dokumen penting itu bersamanya saat pergi ke kota. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan mengingat-ingat setiap kebiasaan Juragan Danarta saat berada di dalam ruang kerjanya ini. Saat ia sedang meraba-raba bagian bawah meja yang terbuat dari kayu jati utuh, tangannya menyentuh sebuah tonjolan kayu kecil. Tonjolan itu terasa berbeda dari ukiran lainnya, dan ketika ia menekannya dengan kuat terdengar suara klik yang sangat pelan. Sebuah laci rahasia yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik ukiran bunga teratai tiba-tiba terbuka perlahan-lahan ke arah luar. Di dalam laci sempit itulah tergeletak sebuah kotak kayu kecil berukir yang diikat dengan pita sutra merah yang sangat mencolok mata. Tangan Rukmini gemetar saat ia mengangkat kotak kayu itu dan membuka tutupnya yang tidak dikunci sama sekali oleh pemiliknya. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan kertas tebal berstempel resmi dari pemerintah kota dan beberapa lembar surat perjanjian beraksara rumit. Ia perlahan membuka gulungan kertas yang berada di paling atas dan mendekatkannya ke arah cahaya lilin agar bisa membacanya dengan jelas. Matanya langsung membelalak kaget saat membaca kalimat pembuka pada dokumen resmi tersebut yang sama sekali tidak menyebutkan tentang pelunasan hutang. Kertas itu bukanlah tanda bukti pelunasan hutang mendiang ayahnya seperti yang selama ini dijanjikan oleh Juragan Danarta dengan senyum manisnya. Dokumen itu adalah sebuah akta penyerahan hak milik mutlak atas seluruh tanah pekarangan rumah Joglo beserta sumber mata air di dalamnya.
Di bagian bawah akta tersebut tertera dengan sangat jelas cap jempol berlumur tinta merah yang sangat identik dengan milik Rukmini. Gadis itu terkesiap menutupi mulutnya dengan sebelah tangan menahan jeritan yang hampir saja meledak dari kerongkongannya saat menyadari kebenaran yang mengerikan. Ingatannya langsung melayang kembali pada malam pertama pernikahannya, ketika ia sedang tidak sadarkan diri akibat meminum jamu penenang yang sangat pahit. Saat itu Juragan Danarta beralasan bahwa jamu itu akan membantunya tidur nyenyak setelah kelelahan mengurus prosesi pernikahan yang sangat panjang. Ternyata di saat ia terlelap, pria licik itu telah menempelkan ibu jarinya ke atas bantalan tinta dan menekankannya pada akta penyerahan tanah. Air mata kemarahan dan kekecewaan mulai menetes membasahi pipinya, menyadari betapa bodohnya ia telah mempercayai pria seumuran ayahnya tersebut. Ia kemudian mengambil lembaran surat kedua yang ternyata merupakan perjanjian jual beli antara Juragan Danarta dengan sebuah kongsi dagang asing. Surat itu menyatakan bahwa Danarta akan menjual tanah dan sumber air Banyu Putih dengan harga emas yang sangat fantastis kepada pihak asing. Sebagai imbalannya, Wira yang ternyata adalah utusan dari kongsi dagang tersebut diberikan kuasa untuk membersihkan lahan sebelum proses penyerahan resmi dilakukan. Semua misteri kini terjawab, sudah mematahkan segala harapan palsu yang sempat ia bangun demi menyelamatkan kehormatan keluarganya yang sudah hancur. Juragan Danarta sama sekali tidak pernah melunasi sepeser pun hutang mendiang ayah Rukmini kepada para rentenir yang kejam di kota. Ia justru mengambil alih sertifikat hutang tersebut dan menggunakannya sebagai senjata untuk menekan Rukmini agar mau menikah dengannya tanpa banyak protes. Pernikahan itu hanyalah sebuah sandiwara murah dan kedok belaka untuk merampas harta paling berharga di desa Banyu Putih secara sah di mata hukum. Pria tua yang selalu tersenyum lembut itu tidak lebih dari seorang pencuri serakah yang rela mengorbankan nyawa ribuan orang demi kekayaan. Tubuh Rukmini bergetar hebat bukan lagi karena ketakutan melainkan karena amarah yang sangat memuncak membakar setiap pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Pengorbanannya selama ini sia-sia belaka, rumah leluhurnya tetap akan hilang, dan warga desa akan mati kekeringan jika ia tidak bertindak. Ia tidak boleh lagi menjadi gadis penurut yang hanya bisa menangis meratapi nasib buruk di sudut dapur yang gelap dan sepi. Ia harus melawan dan menghancurkan semua kebohongan ini sebelum alat berat benar-benar datang untuk meratakan tanah kelahiran yang sangat dicintainya. Dengan sangat hati-hati Rukmini melipat kembali semua surat-surat penting itu dan menyembunyikannya di balik kain stagen yang melilit pinggangnya. Dokumen ini adalah bukti kuat yang akan ia gunakan untuk menelanjangi sifat asli suaminya di hadapan seluruh penduduk desa dan tetua adat. Ia menutup kembali laci rahasia tersebut dengan rapi, memastikannya berbunyi klik, agar tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang telah membukanya secara paksa. Ia meniup lilin kecil di atas meja, membiarkan ruang kerja itu kembali tenggelam dalam kegelapan malam yang menjadi saksi bisu keberaniannya. Saat ia keluar dari ruangan tersebut, Mbok Sulastri langsung menyambutnya dengan tatapan penuh tanya, melihat wajah nyonya mudanya yang terlihat berbeda. Tidak ada lagi raut ketakutan atau keputusasaan di wajah ayu tersebut, melainkan sebuah ketegasan yang memancarkan aura seorang perempuan yang kuat. "Apakah kamu menemukan apa yang kita cari, Enduk?" tanya Mbok Sulastri dengan suara berbisik, sangat pelan, nyaris tidak terdengar oleh telinga. Rukmini hanya menganggukkan kepalanya dengan mantap matanya, menyiratkan sebuah rencana besar yang akan mengubah nasib desa mereka untuk selama-lamanya. "Kita sudah ditipu mentah-mentah, Mbok. Suamiku tidak pernah melunasi hutang Bapak dan ia berencana menjual mata air kita kepada orang asing. Besok pagi saat Juragan Danarta pulang dari kota, aku akan membongkar semua kejahatannya di hadapan kepala desa dan seluruh warga Banyu Putih." Mbok Sulastri terkesiap mendengar kenyataan pahit itu, namun ia segera merangkul bahu Rukmini dengan erat, memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya. "Simbok akan selalu berdiri di belakang Munduk, karena kebenaran harus ditegakkan meskipun langit runtuh dan bumi terbelah dua," ucapnya tegas. Sisa malam itu dilalui Rukmini tanpa bisa memejamkan mata sedetik pun, duduk termenung di tepi ranjang, memikirkan kata-kata yang akan diucapkannya. Ia membayangkan wajah terkejut para tetangga yang selama ini mencacinya dan wajah pucat suaminya ketika kedok kebaikannya terbongkar di depan umum.
Ia tahu bahwa tindakannya besok pagi akan membawa risiko yang sangat besar bagi nyawanya sendiri karena melawan saudagar kaya raya yang berkuasa. Namun demi menjaga kehormatan mendiang orang tuanya dan keselamatan desa Banyu Putih, ia rela mempertaruhkan segalanya tanpa rasa ragu sedikit pun. Cahaya fajar mulai mengintip dari ufuk timur membawa harapan baru bagi desa yang sedang dilanda krisis kepercayaan dan ketakutan yang mencekam. Suara ayam jantan berkokok bersahutan memecah keheningan pagi, membangunkan para petani yang harus kembali bersiap menghadapi hari yang berat tanpa air bersih. Rukmini mandi dan mengenakan kain kebaya peninggalan ibunya yang berwarna coklat tanah melambangkan keteguhan hatinya yang tidak akan pernah luntur oleh zaman. Ia menatap pantulan dirinya di cermin tembaga kuno melihat sosok seorang pejuang yang siap bertempur melawan ketidakadilan tanpa menggunakan senjata tajam. Pagi ini, rumah joglo tua itu terasa berbeda, seolah-olah dinding kayunya ikut bernapas memberikan kekuatan magis kepada pewaris sahnya. Angin berhembus lembut melewati celah jendela membawa aroma bunga kantil yang kini tidak lagi terasa menakutkan, melainkan memberikan ketenangan yang dalam. Rukmini melangkah keluar kamar dengan kepala tegak berjalan menuju pendopo depan untuk menunggu kedatangan suaminya yang licik dan mengumpulkan seluruh warga. Hari ini kebenaran akan bersinar lebih terang daripada matahari mengusir awan hitam yang selama ini menutupi desa Banyu Putih dengan tipu daya. Matahari pagi mulai meninggi ketika kereta kuda milik Juragan Danarta memasuki pelataran desa Banyu Putih dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pria tua itu turun dari keretanya dengan raut wajah yang sengaja dibuat-buat tampak sangat terkejut dan marah besar. Ia melihat pagar bambu yang didirikan oleh Wira mengelilingi sendang keramat, dan langsung berteriak keras memarahi pemuda angkuh tersebut. Sandiwara murahan ini sengaja dimainkan oleh suaminya agar penduduk desa mengira bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Apa-apaan semua ini Wira? Mengapa kau memagari sumber mata air yang sangat penting bagi kehidupan seluruh warga desa, bentaknya keras. Wira menundukkan kepalanya berpura-pura takut dan menyesal di hadapan warga yang kebetulan sedang melintas di depan rumah joglo. Rukmini yang berdiri tegak di pendopo hanya bisa menatap pemandangan memuakan itu dengan senyuman sinis yang tertahan di sudut bibirnya. Ia kini tahu bahwa kedua pria itu adalah aktor licik yang sedang berusaha menipu semua orang dengan air mata buaya mereka. Setelah puas memarahi rekan bisnisnya di depan umum, Juragan Danarta melangkah mendekati Rukmini dengan wajah yang penuh rasa penyesalan palsu. Istriku tersayang, maafkan kelancangan kerabatku ini karena ia telah salah mengartikan perintahku untuk menjaga rumah ini selama aku pergi, ucapnya lembut. Ia mencoba meraih tangan Rukmini untuk menunjukkan kasih sayangnya, namun gadis itu dengan cepat menarik tangannya mundur, selangkah menjauhi suaminya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di dalam dada gadis muda itu, hanya ada rasa jijik yang sangat mendalam. Jangan menyentuhku dengan tangan kotor yang penuh dengan tipu daya dan kebohongan itu, Juragan Danarta, ucap Rukmini dengan suara lantang dan tegas. Suaminya terkejut mendengar nada bicara istrinya yang biasanya selalu lembut dan penurut kini berubah menjadi sangat tajam seperti pedang terhunus. Rukmini kemudian menoleh ke arah Mbok Sulastri yang berdiri tidak jauh darinya memberikan isyarat anggukan kepala yang sangat meyakinkan. Tolong pukullah kentongan di sudut pendopo itu, Mbok, kumpulkan seluruh warga desa dan panggil Ki Lurah kemari sekarang juga, perintahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Mbok Sulastri mengambil pemukul kayu dan menghantamkannya ke badan kentongan bambu tua peninggalan mendiang ayah Rukmini. Suara nyaring dan berirama cepat itu bergema memecah udara pagi, menyebar ke seluruh penjuru desa Banyu Putih dengan sangat cepat. Suara kentongan dengan nada darurat ini biasanya hanya dibunyikan jika ada bahaya besar yang mengancam keselamatan seluruh penduduk desa. Mendengar panggilan tersebut, para warga yang tadinya berdiam diri di rumah mulai berhamburan keluar, berlari menuju halaman rumah joglo tua. Dalam waktu singkat, halaman luas rumah joglo yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh ratusan warga desa yang penasaran dan cemas. Mereka saling berbisik bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena wajah Rukmini terlihat sangat tegang, namun penuh dengan keberanian. Tidak lama kemudian, Ki Lurah datang bersama beberapa tetua desa membela kerumunan warga untuk berdiri tepat di depan pendopo kayu. Ada kejadian genting apa hingga kau membunyikan kentongan darurat ini?
Nduk Rukmini, tanya Ki Lurah dengan suara berat dan berwibawa. Rukmini melangkah maju berdiri tepat di tengah-tengah pelataran, agar semua warga yang hadir bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Suasana seketika menjadi hening meskipun beberapa warga masih menatapnya dengan tatapan penuh kebencian karena mengira ia telah menjual sendang keramat. Wahai seluruh warga Banyu Putih yang saya hormati, hari ini, saya berdiri di sini untuk membersihkan nama baik keluarga saya, teriaknya lantang. Selama ini kalian menuduh saya telah mengkhianati desa, namun kebenarannya justru sedang berdiri di hadapan kalian dengan senyum palsunya. Mendengar ucapan yang sangat berani itu, wajah Juragan Danarta seketika berubah pucat pasi karena tidak menyangka istrinya akan berbuat nekat. Rukmini, istriku yang malang, sepertinya pikiranmu sedang sangat kacau akibat tekanan beban masalah yang menimpa rumah ini, potong suaminya cepat. Ia berusaha meraih lengan Rukmini dan menariknya masuk ke dalam rumah agar rahasianya tidak terbongkar di hadapan seluruh penduduk desa. Biarkan aku menenangkan pikiran istriku yang sedang sakit ini, Ki Lurah, ucap Danarta mencoba memanipulasi situasi dengan wajah memelas. Lepaskan tangan kotor itu dariku karena aku sama sekali tidak gila, dan pikiranku sangat jernih, teriak Rukmini sambil menghempaskan tangan suaminya. Ia kemudian menatap tajam ke arah Ki Lurah dan para tetua desa yang berdiri terpaku melihat pertengkaran sengit tersebut. Pernikahan ini bukanlah sebuah pertolongan untuk melunasi hutang mendiang ayah saya seperti yang selalu dibanggakan oleh pria tua serakah ini. Ini semua hanyalah sebuah jebakan licik untuk merampas tanah leluhur dan menguasai mata air kehidupan desa Banyu Putih untuk selama-lamanya. Dari balik stagen kain yang melilit pinggangnya, Rukmini mengeluarkan sebuah gulungan kertas tebal yang ia temukan semalam di ruang kerja. Melihat dokumen rahasia itu berada di tangan istrinya, mata Juragan Danarta terbelalak lebar, seakan-akan melihat hantu di siang bolong. Wira yang sejak tadi berdiri di pinggir halaman juga terlihat sangat panik menyadari bahwa rencana jahat mereka kini telah terbongkar sempurna. Rukmini mengangkat gulungan kertas itu tinggi-tinggi ke udara agar bisa dilihat oleh semua mata warga desa yang hadir. Pria ini tidak pernah membayar sepeser pun hutang mendiang ayah saya kepada para lintah darat di pusat kota, ucap Rukmini lantang. Ia justru membeli surat hutang itu dan menggunakannya untuk memaksa saya menikah dengannya tanpa bisa melakukan penolakan sedikit pun. Saya rela mengorbankan masa muda saya karena mengira pernikahan ini akan menyelamatkan rumah joglo warisan orang tua yang sangat saya cintai. Ternyata pria bermuka dua ini memiliki niat yang jauh lebih busuk daripada sekadar menguasai sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Dokumen yang saya pegang ini adalah surat perjanjian jual beli tanah dan hak kelola mata air Banyu Putih kepada pedagang asing. Wira yang selama ini mengaku sebagai kerabatnya sebenarnya adalah utusan dari kongsi dagang yang ingin membangun pabrik di desa kita. Mereka berencana memompa habis air dari sendang keramat itu untuk dijual ke kota, meninggalkan kita semua dalam kekeringan yang mematikan. Suara Rukmini bergetar menahan amarah yang luar biasa saat membacakan kenyataan pahit tersebut di hadapan ribuan telinga penduduk desa. Tapi bagaimana mungkin kau bisa menyetujui perjanjian gila itu jika kau benar-benar peduli pada desa kita, teriak seorang warga. Rukmini menelan ludah dengan susah payah mengingat kembali malam pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam sejarah hidupnya sebagai seorang perempuan. Pada malam pertama pernikahan kami, pria ini mencekoki saya dengan jamu tidur yang sangat pekat hingga saya tidak sadarkan diri. Di saat saya tertidur lelap seperti orang mati, ia menempelkan ibu jari saya yang berlumur tinta merah ke atas akta penyerahan ini. Seluruh warga desa terkesiap mendengar kekejaman yang sangat luar biasa itu. Suara bisik-bisik kemarahan mulai bergemuruh, seperti ombak lautan. Ki Lurah yang sejak tadi diam mendengarkan kini melangkah maju mendekati Rukmini dengan wajah yang memerah menahan amarah yang memuncak. Serahkan dokumen itu kepada Kunduk, biarkan mata tuaku ini melihat sendiri bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh pria kota ini, pintanya. Rukmini menyerahkan gulungan kertas berstempel resmi itu kepada sang kepala desa dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun perasaannya sangat lega. Ki Lurah membuka gulungan kertas itu, perlahan membacanya baris demi baris dengan sangat teliti menggunakan kacamata tuanya yang tebal.
Ia memeriksa cap jempol berwarna merah darah yang tertera di bagian paling bawah dan membandingkannya dengan stempel resmi milik pemerintah. Urat-urat di leher kepala desa itu mulai menonjol tanda bahwa kemarahannya sudah tidak bisa lagi dibendung oleh akal sehat. Apa yang dikatakan gadis ini benar, semuanya tertulis jelas di sini bahwa tanah dan air kita akan dijual ke orang asing. Juragan Danarta mundur beberapa langkah, keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya membasahi kerah pakaian sutra mahalnya yang rapi. Itu semua fitnah murahan yang dibuat-buat oleh istriku yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat ilmu hitam desa, bantahnya panik. Surat itu palsu dan cap jempol itu pasti ia buat sendiri untuk menjebakku karena ia menginginkan seluruh hartaku di kota. Pria licik itu masih terus berusaha memutarbalikkan fakta meskipun bukti nyata dan kuat sudah berada tepat di depan matanya sendiri. Dalam kepanikan yang luar biasa, Wira tiba-tiba berlari maju menerjang ke arah Ki Lurah dengan niat merebut paksa dokumen tersebut. Jika surat itu hancur, maka tidak akan ada bukti hukum yang bisa membatalkan transaksi jual beli mata air yang sangat menguntungkan itu. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan kasar mencoba merobek kertas kuno itu dari genggaman erat kepala desa Banyu Putih yang rentan. Namun ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan ratusan warga desa yang kini telah mengetahui niat jahat dan rakusnya. Sebelum tangan kotor Wira berhasil menyentuh dokumen penting itu, puluhan pemuda desa langsung bergerak cepat membentuk pagar betis yang rapat. Mereka berdiri tegap bagaikan dinding batu yang tak tertembus melindungi Ki Lurah dan Rukmini dari serangan mendadak pemuda kota tersebut. Beberapa petani mengangkat cangkul dan celurit mereka bukan untuk melukai, melainkan untuk memberikan peringatan keras agar Wira mundur seketika. Jangan berani melangkah maju sejengkal pun atau kau akan berhadapan dengan seluruh penduduk desa ini, ancam seorang pemuda dengan mata menyala. Seorang tetua desa yang sangat dihormati melangkah maju menudingkan tongkat kayunya tepat ke arah wajah Juragan Danarta yang kini ketakutan. Kau sungguh manusia yang tidak memiliki hati nurani, tega memanfaatkan kepolosan seorang gadis yatim piatu, demi memuaskan keserakahanmu sendiri, makinya. Kami mungkin hanya penduduk desa yang miskin dan sederhana, namun kami tidak akan pernah membiarkan tanah leluhur kami dirampas begitu saja. Silakan bawa kembali harta kotor yang kau banggakan itu, karena kami tidak akan pernah tunduk pada lintah darat, berwujud manusia sepertimu. Tidak ada satupun pukulan atau tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh warga desa terhadap kedua penipu ulung tersebut siang itu. Namun tekanan sosial dan tatapan penuh kebencian dari ratusan pasang mata jauh lebih mematikan daripada tebasan pedang yang paling tajam. Juragan Danarta dan Wira benar-benar terpojok, tidak memiliki celah sedikit pun untuk melarikan diri dari hukuman rasa malu yang mendalam. Mereka berdua terdiam kaku menyadari bahwa kekuasaan uang yang mereka miliki sama sekali tidak berguna menghadapi persatuan warga desa Banyu Putih. Ki Lurah mengangkat tangannya tinggi-tinggi meminta seluruh warga untuk tenang dan mendengarkan keputusan yang akan ia jatuhkan secara resmi. Berdasarkan hukum adat yang berlaku turun-temurun di tanah ini, segala bentuk perjanjian yang dibuat atas dasar penipuan adalah tidak sah. Cap jempol yang diambil saat seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri tidak memiliki kekuatan hukum apapun di desa Banyu Putih ini. Dengan ini saya nyatakan bahwa perjanjian penjualan tanah dan sendang keramat ini dibatalkan secara mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tanpa rasa ragu sedikit pun Ki Lurah merobek akta penyerahan tanah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil di hadapan semua orang. Kertas-kertas robek itu beterbangan ditiup angin siang jatuh berserakan di atas tanah pekarangan rumah Joglo seperti dedaunan kering yang mati. Mulai detik ini, tanah beserta rumah Joglo dan sendang keramat ini kembali menjadi milik sah anakku Rukmini. Selamanya, tegas Ki Lurah. Sorak-sorai kegembiraan langsung pecah menggemuruh, menyambut keputusan yang sangat adil dan bijaksana dari pemimpin desa yang sangat mereka hormati itu. Harga diri Juragan Danarta hancur berkeping-keping, tidak tersisa sedikit pun di hadapan gadis desa yang selalu ia anggap lemah. Ia sadar bahwa ia telah kalah telak dan tidak akan ada kongsi dagang asing yang mau membelanya dalam situasi seperti ini. Rencana besar yang telah ia susun dengan sangat rapi dan licik selama berbulan-bulan hancur berantakan hanya dalam waktu satu pagi. Ia menatap Rukmini untuk terakhir kalinya bukan dengan pandangan meremehkan,
melainkan dengan rasa takut melihat kekuatan besar di dalam diri gadis itu. "Pergi kalian berdua dari desa Banyu Putih, sekarang juga, dan jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kalian di tanah ini lagi," usir Ki Lurah. Dengan langkah gontai dan wajah tertunduk lesu menahan rasa malu yang amat sangat, Juragan Danarta dan Wira berjalan menuju kereta kuda. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa di bawah tatapan mata tajam seluruh warga yang terus mengawasi setiap pergerakan mereka. Kereta kuda itu akhirnya melaju pergi meninggalkan desa, membawa serta kebohongan dan keserakahan yang gagal menghancurkan kehidupan damai masyarakat Banyu Putih. Debu putih mengepul tebal di udara mengikuti kepergian kereta kuda milik saudagar tamak itu, hingga akhirnya hilang dari pandangan mata. Rukmini menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Akhirnya terangkat pergi bersama hembusan angin yang sejuk. Para ibu desa yang sebelumnya mencaci maki, kini maju perlahan mendekati Rukmini dengan mata berkaca-kaca penuh dengan air mata penyesalan. Mereka memeluk tubuh gadis yang tegar itu, meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas segala prasangka buruk yang pernah terucap. Kepergian kereta kuda milik saudagar tamak itu seolah membawa serta awan hitam yang selama ini menggantung rendah, menutupi langit desa Banyu Putih. Hembusan angin sore yang sejuk perlahan-lahan menyapu sisa-sisa debu di jalanan tanah, menghapus jejak kejahatan yang pernah mengotori tempat suci ini. Penduduk desa yang sejak tadi berkumpul di halaman rumah Joglo mulai menghela napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa di dalam dada mereka. Ketegangan yang menyiksa selama beberapa hari terakhir akhirnya lenyap digantikan oleh suasana damai yang selalu menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa. Tanpa menunggu perintah dari siapapun, para pemuda desa dengan semangat yang menyala-nyala langsung bergerak menuju halaman belakang rumah Joglo tua. Mereka membawa golok dan palu kayu besar untuk merobohkan pagar bambu yang sebelumnya didirikan secara paksa oleh Wira, beserta para pekerja sewaannya. Suara batang bambu yang patah terdengar bersahutan di udara, bukan lagi sebagai simbol perampasan, melainkan sebagai nada kebebasan yang sangat indah didengar. Dalam waktu yang sangat singkat, penghalang fisik itu hancur berantakan, mengembalikan akses bebas bagi warga untuk kembali menikmati air kehidupan mereka. Setelah pagar bambu itu benar-benar bersih dari area sendang keramat, pemandangan sumber mata air yang jernih kembali terpampang dengan sangat jelas. Air tanah yang dingin dan menyegarkan terus mengalir tiada henti mengisi kolam batu alam yang dikelilingi oleh pepohonan rindang berusia ratusan tahun. Suara gemercik air yang jatuh membentur bebatuan terdengar seperti sebuah nyanyian alam yang menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya dengan saksama. Mata air ini seolah-olah ikut merayakan kemenangannya, terbebas dari cengkeraman keserakahan manusia yang hampir saja mengeringkan sumber kehidupannya untuk selamanya. Para ibu paruh baya yang sebelumnya sempat mencaci maki dan menuduh Rukmini dengan kata-kata kejam kini melangkah maju dengan kepala tertunduk. Mereka merasa sangat malu atas prasangka buruk yang sempat membutakan mata hati mereka terhadap gadis yatim piatu yang berhati sangat mulia itu. "Maafkan kami, Nduk Rukmini, karena kami terlalu mudah termakan fitnah dan tidak mempercayai ketulusan hatimu," ucap salah seorang ibu sambil memeluk erat. Air mata penyesalan menetes membasahi bahu kebaya Rukmini, menghapus semua luka batin yang selama ini ia pendam sendirian di dalam kegelapan kamarnya. Rukmini membalas pelukan hangat itu dengan senyuman yang sangat tulus, tanpa menyisakan sedikit pun rasa dendam atau kemarahan di dalam lubuk hatinya. Ia menyadari bahwa ketakutan akan kehilangan sumber air kehidupan telah membuat pikiran warga desa menjadi sangat rapuh dan mudah sekali dihasut orang. "Saya sudah memaafkan semuanya, karena yang paling penting sekarang adalah desa. Kita kembali bersatu dan sendang keramat ini tetap menjadi milik bersama." Jawaban lembut dari gadis itu membuat para warga semakin mengagumi kebesaran jiwa dan keteguhan hatinya dalam menjaga warisan berharga para leluhur. Ki Lurah yang berdiri di pelataran pendopo menatap pemandangan mengharukan itu dengan senyum kebanggaan yang mengembang lebar di wajah tuanya yang keriput. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi untuk meminta perhatian seluruh warga desa yang kini telah bersatu kembali dalam suasana persaudaraan yang erat. Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar tidak mudah terpecah belah oleh janji manis orang asing yang berniat jahat.
Mari kita jaga bersama rumah joglo ini dan mata air kehidupan kita sampai anak cucu kita kelak, serunya dengan suara lantang dan penuh wibawa. Mendengar seruan penuh semangat dari kepala desa, seluruh warga serempak menyetujui ajakan tersebut dengan sorak-sorai. Kegembiraan yang menggema di seluruh pekarangan. Untuk merayakan kebebasan ini, Bok Sulastri berinisiatif mengajak para ibu desa menuju dapur besar di bagian belakang rumah joglo yang mulai terlihat usang. Mereka sepakat untuk memasak hidangan istimewa secara bergotong royong sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan yang diberikan. Dapur tradisional yang selama ini terasa sangat sepi dan dingin, kini mendadak kembali hidup, dipenuhi oleh suara tawa ceria dan canda tawa. Kepulan asap putih bercampur dengan aroma rempah-rempah khas pedesaan mulai membubung tinggi dari cerobong asap dapur rumah joglo tua tersebut. Para perempuan sibuk menumbuk bumbu di lesung batu, memotong sayuran segar, hasil panen kebun, dan memasak nasi putih di atas tungku kayu. Bau harum dari opor ayam kampung dan tempe bacem yang sedang digoreng menyebar ke seluruh penjuru desa, mengundang selera siapa saja yang menciumnya. Suasana gotong royong ini mengembalikan kehangatan yang sempat hilang, seakan-akan menghidupkan kembali roh leluhur yang bersemayam di setiap sudut bangunan kuno. Hari perlahan-lahan mulai berganti sore ketika matahari bersiap untuk kembali ke peraduannya di ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga keemasan. Cahaya senja yang lembut menyinari atap genteng tanah liat. Rumah joglo memberikan sentuhan magis yang membuat bangunan bersejarah itu terlihat semakin megah. Burung-burung walet beterbangan rendah di sekitar pekarangan menyambut datangnya malam dengan kicauan merdu yang bersahutan-sahutan dari berbagai arah mata angin. Suhu udara mulai menurun, membawa hawa dingin pegunungan yang sangat menyegarkan tubuh setelah seharian beraktivitas di bawah terik matahari yang menyengat. Saat senja benar-benar berganti menjadi malam yang pekat, beberapa pemuda desa mulai berkeliling pekarangan untuk menyalakan lampu minyak tanah. Nyala api kekuningan dari lampu minyak itu memantul di dinding-dinding kayu jati berukir, menciptakan bayangan-bayangan indah yang menari-nari lincah. Halaman rumah joglo yang sangat luas kini disulap menjadi tempat berkumpul yang terang benderang beralaskan tikar-tikar pandan yang digelar rapi memanjang. Suasana mistis yang sempat menyelimuti rumah tua itu kini tergantikan oleh aura kehangatan keluarga besar desa Banyu Putih yang sedang berbahagia bersama. Warga desa mulai berdatangan dalam kelompok-kelompok kecil, pria, wanita, orang tua, hingga anak-anak kecil yang berlarian dengan sangat riang gembira. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan, membentuk lingkaran-lingkaran besar mengelilingi tumpeng nasi kuning dan berbagai macam lauk pauk tradisional lezat. Suara perbincangan ringan dan tawa renyah terdengar saling bersahutan, memecah kesunyian malam yang biasanya selalu menyelimuti desa terpencil di kaki bukit ini. Malam ini tidak ada lagi jurang pemisah antara penduduk desa dan penghuni rumah joglo tua, karena mereka semua telah kembali menjadi satu kesatuan. Sebelum acara makan malam bersama atau kenduri ini dimulai, Ki Lurah memimpin doa bersama dengan suara baritonnya yang sangat tenang dan khusyuk. Ia memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta atas keselamatan desa dan mendoakan arwah orang tua Rukmini agar diberikan tempat terbaik di alam sana. Seluruh warga menundukkan kepala dengan taksim, mengamini setiap kalimat doa yang terucap dari mulut pemimpin desa yang sangat mereka hormati dan cintai tersebut. Setelah doa selesai, barulah hidangan lezat yang telah dimasak dengan penuh cinta itu mulai dinikmati bersama-sama dalam suasana kekeluargaan yang erat. Di tengah-tengah keramaian acara kenduri itu, Rukmini duduk dengan sangat anggun mengenakan kebaya katun sederhana, namun tetap memancarkan pesona alaminya. Matanya yang jernih menyapu seluruh penjuru halaman, memperhatikan wajah-wajah bahagia warga desa yang sedang menikmati hidangan malam dengan sangat lahap. Ia merasa seolah-olah beban seberat gunung yang menindih pundaknya selama berbulan-bulan kini telah menguap hilang tak berbekas di bawah angin malam. Rumah joglo tua ini kembali menemukan jiwa sejatinya sebagai tempat bernaung yang selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang datang dengan niat baik. Saat Rukmini memandang ke arah pilar-pilar kayu jati yang berdiri kokoh, ia merasa seakan-akan mendiang ayah dan ibunya hadir di sana. Bayangan kedua orang tuanya tampak tersenyum bangga melihat putri tunggal mereka berhasil mempertahankan warisan berharga keluarga dengan keberanian yang sangat luar biasa.
Tidak ada lagi rasa penyesalan atau kesedihan di dalam hati gadis muda itu meskipun ia sempat mengalami masa-masa yang sangat kelam. Pengorbanan yang ia lakukan kini berbuah manis membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu berhasil mengalahkan kebohongan sekelam apapun itu. Malam semakin larut menyelimuti desa Banyu Putih dengan udara yang semakin dingin menusuk tulang. Namun kehangatan persaudaraan mengalahkan segalanya malam itu. Suara jangkrik dari balik semak-semak mulai terdengar bersahutan menyanyi mengiringi obrolan ringan warga desa yang masih betah duduk beralaskan tikar pandan. Bintang-bintang di langit malam bersinar dengan sangat terang tanpa terhalang awan sedikit pun seolah-olah semesta juga ikut merayakan kedamaian desa. Cahaya bulan purnama memantul indah di atas permukaan air sendang keramat yang kini telah kembali menjadi milik sah seluruh masyarakat pedesaan. Satu persatu warga desa mulai berpamitan untuk kembali ke rumah mereka, masing-masing membawa perut yang kenyang dan hati yang damai. Mereka menyempatkan diri untuk bersalaman dengan Rukmini mengucapkan terima kasih dan untayan doa keselamatan bagi gadis pemberani penjaga rumah leluhur itu. Selamat beristirahat Nduk Rukmini. Semoga hidupmu ke depan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan, batin ucap seorang bapak tua, sambil tersenyum ramah. Rukmini membalas setiap ucapan baik itu dengan anggukan hormat dan senyum manis yang tidak pernah pudar dari wajah ayunya sejak acara dimulai. Setelah halaman rumah joglo kembali sepi, Mbok Sulastri dan beberapa pelayan setia mulai membereskan sisa-sisa piring kotor dan tikar pandan. Rukmini tidak tinggal diam, ia ikut membantu mengumpulkan gelas-gelas kaca dan membawanya ke arah dapur, meskipun Mbok Sulastri sudah melarangnya berulang kali. Sudahlah Nduk, kamu pasti sangat lelah. Setelah melewati hari yang begitu menguras tenaga dan pikiran, pergilah beristirahat di dalam kamarmu, bujuk perempuan tua itu. Namun Rukmini bersikeras untuk tetap membantu karena ia merasa sangat bahagia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa ada tekanan dari siapapun. Setelah semua pekerjaan bersih-bersih selesai, Rukmini mengajak Mbok Sulastri untuk duduk santai sejenak di area beranda samping rumah joglo yang sejuk. Perempuan tua itu membawa sebuah nampan kayu berisi poci tanah liat dan 2 buah cangkir kecil yang sudah diisi dengan teh melati hangat. Aroma wangi bunga melati yang bercampur dengan uap panas teh seketika mengusir sisa-sisa udara dingin yang berhembus masuk ke area beranda. Mereka duduk bersebelahan menatap ke arah pekarangan belakang yang gelap, namun terasa sangat menenangkan hati setelah semua badai besar itu berlalu pergi. Teh melati buatan Mbok selalu menjadi penawar rasa lelah yang paling ampuh di seluruh dunia ini, ucap Rukmini sambil menyeruput cangkirnya perlahan. Mbok Sulastri hanya terkekeh pelan mendengar pujian dari anak asuhnya, sambil membetulkan letak selendang batik yang melilit di bahu rentanya yang kurus. Sekarang kamu sudah bebas sepenuhnya, Nduk, tidak ada lagi ikatan palsu atau pria serakah yang akan mendikte jalan kehidupanmu di masa depan. Kamu bisa kembali menata mimpimu dan merawat peninggalan orang tuamu ini dengan penuh kedamaian, tanpa harus merasa takut akan kehilangan apapun lagi. Rukmini menganggukkan kepalanya pelan meresapi setiap kata-kata bijak yang keluar dari mulut pengasuh kesayangannya itu dengan perasaan syukur yang sangat dalam. Ia membelai salah satu tiang penyangga kayu jati di dekatnya, merasakan tekstur kasar yang menyimpan ribuan cerita masa lalu keluarganya secara turun-temurun. Rumah joglo ini seolah-olah ikut bernapas, bersamanya menyerap segala energi positif dan memancarkan aura ketenangan yang membuat hati siapa saja merasa nyaman. Seluruh beban penderitaan yang pernah terjadi di dalam dinding kayu ini telah lenyap dibasuh oleh kebenaran yang terungkap di bawah sinar matahari. Malam panjang yang penuh dengan perayaan emosional itu, akhirnya perlahan-lahan memudar digantikan oleh kedatangan fajar baru di ufuk timur. Suara kokok ayam jantan kembali terdengar saling bersahutan, membelah kesunyian pagi membangunkan para penduduk desa Banyu Putih dari tidur mereka yang sangat lelap. Kabut putih tipis mulai turun menyelimuti pepohonan bambu dan atap-atap rumah, memberikan nuansa sejuk yang selalu dirindukan oleh setiap warga desa. Rukmini terbangun dari tidur lelapnya dengan tubuh yang terasa sangat ringan dan pikiran yang jernih, siap menyambut hari baru dengan penuh harapan. Kehidupan di desa Banyu Putih kembali berjalan dengan ritme lambat yang sangat teratur dan damai seperti yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Para petani kembali turun ke ladang dengan wajah ceria, sementara anak-anak kecil asyik bermain kejar-kejaran di tanah lapang tanpa larangan.
Ibu-ibu desa kembali mengambil air dari sendang keramat dengan kendi tanah liat mereka saling melempar candaan ringan di pinggir kolam batu. Rumah joglo tua itu kembali berdiri dengan penuh martabat di tengah-tengah desa menjadi saksi bisu dari kekuatan sebuah persatuan dan kejujuran nurani. Suatu sore yang cerah saat matahari mulai turun, Rukmini sedang sibuk menyapu halaman depan rumah joglo yang dipenuhi oleh daun-daun mangga kering. Ia mengenakan kebaya sederhana dan selendang katun yang diikat rapi di pinggangnya. Terlihat sangat cantik memancarkan pesona keanggunan seorang gadis desa sejati. Seorang petani tua yang sedang memanggul cangkul berjalan melintas di depan pagar rumah dan berhenti sejenak untuk menatap gadis pemberani tersebut. Sungguh beruntung desa ini memiliki penjaga berhati emas seperti Munduk, rumah dan air kita aman di tanganmu, ucap bapak tua itu tersenyum tenang.